Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kembali lagi aku menyapa teman-teman di sana dengan kegiatan aku. Nah ini tuh suami aku kan kemarin pulang gak asik, terus ngajakin makan di luar gitu. Karena pas WA tuh aku belum siap masakannya, kemarin hujan deras. Terus lanjut setelah pergi mie ayam, tapi setelah itu aku tetap masak ya, meskipun masak nasi. Nah setelah itu kita mampir ke Alfamart karena ada barang yang mau aku beli. Ini tuh mau beli pampers buat kado tetangga aku yang lahiran. Cuman tuh dia udah 3 bulanan gitu di tempat ibu mertua. Jadinya aku tadinya mau beli yang size newborn, takutnya udah nggak muat ya. Akhirnya aku ganti yang M apa L gitu. Terus akhirnya ganti yang M gitu karena takutnya tuh nanti nggak muat, jadi mending beli yang agak besar karena aku kan belum pengalaman punya anak ya teman-teman, jadi nggak tahu ukurannya. Jadi nanti aku tambahin kayak pakai deterjen dan lain-lain, di rumah udah ada. Terus ini nyempil beli kayak apa sih namanya, kental manis sama ini nih minuman coklat gitu. Suami bilang ada bola hari ini jadi beli cemilan dan dia tetap ya kasih tambahan uang buat, katanya nambahin buat biaya jajannya, nambah bayar jajannya gitu. Terus ini udah sampai di rumah, jadi ini jajan yang dibeli kayak ciki gitu 2 biji buat temen nonton bola. Terus tadi ada sempat beli ayam goreng tepung tapi dada habis, jadinya yang beli sayap 2 kalau misal di rumah lapar lagi. Nah ini untuk diapers atau pampersnya aku ambil yang ukuran kecil ya, yang isi 8 karena nanti rencananya kadonya tuh mau aku tambahin kayak pakai sabun, deterjen gitu-gitulah, jadi nggak hanya satu jenis. Terus ini untuk apa sih, minuman champion ini tuh kayak susu coklat gitu ya, jadi kayak kalau pagi pengen minuman tapi yang nggak kopi gitu bisa diganti itu. Sama kental manis, terus tebus murah fresh care atau minyak angin. Nah ini juga ada bedak dan juga lipstick karena udah habis bedak dan lipstick di rumah aku. Aku tuh kalau pakai bedak atau lipstick itu lama ya teman-teman, bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Jadi tuh belinya kayak setahun sekali. Begitupun pensil alis. Nah kebetulan karena ini habis jadinya hari ini beli. Harganya itu murah sih ya, tadi yang bedaknya tuh beli yang merek Mars tapi yang padat, yang buat teenager ya kalau nggak salah, tapi udahlah nggak apa-apa. Sama lipstiknya yang dari Azura. Ini aku baru pertama kali coba sih untuk lipstiknya, yang ini apa ya, yang Amazing Nude gitu nomor 1, tapi nggak terlalu kelihatan warnanya tuh, nggak terlalu kelihatan mencolok gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, sesuai selera aku juga. Ini tadi untuk lipstiknya tuh harganya 28.000 kalau nggak salah, terus bedaknya tuh 24.000. Nyempil sekalian di budget belanja bulanan yang aku belanjain seminggu sekali, tapi kadang nggak seminggu sekali sih ya, jadi kayak sebutuhnya sehabisnya barang di rumah. Nah ini aku coba bedaknya, cocok-cocok aja sih, kalau aku mah nggak perlu yang mahal-mahal. Nah teman-teman, di sini juga aku sekalian mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis ya. Jadi berhubung ini udah akhir tahun, menyambut tahun baru, mungkin ada beberapa orang yang mau bikin resolusi. Dan untuk resolusi hidup aku sendiri sebenarnya lebih simpel, nggak yang berbau materi gimana-gimana. Tapi aku pengen hidup aku tuh jauh lebih sederhana dan simpel ke depannya. Jadi nggak terlalu ribet memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Nah aku mau sharing di sini tentang 5 cara sederhana membuat hidup jadi lebih simpel dan mudah. Yang pertama itu dengan mengurangi drama ya. Nah drama itu biasanya hadir kalau misalnya tuh suatu peristiwa kejadian itu tidak sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Akhirnya tuh kayak jadi entah kita atau orang lain itu jadi drama gitu ya. Nah kondisi mendramatisir suatu hal ini justru sebenarnya tidak memberikan manfaat lebih, bahkan malah menjadi masalah ya. Hidup udah banyak urusan ibaratnya ya, udah banyak pikiran. Jadi untuk kedepannya kalau bisa sih nggak usah banyak drama ya, nggak usah bersikap drama karena ya akan cuma nambah masalah aja, nambah beban pikiran. Jadi hidup lebih simpel dengan mengedepankan hal-hal yang bermanfaat dan juga yang penting-penting aja. Sekiranya ada masalah besar ya diperkecil, masalah kecil dihilangkan. Kalau nggak ada masalah ya jangan cari-cari masalah. Karena pikiran kita, kondisi tubuh kita juga butuh healing, butuh waktu rehat untuk merefresh energi kita agar bisa untuk penuh kembali ya, energi positif pastinya.
Lalu cara yang kedua yaitu dengan rutin bangun pagi. Siapa di sini yang setuju kalau dengan rutinitas bangun pagi itu bisa banyak banget menambah manfaat baik, terutama tentang kebugaran tubuh ya, karena nggak tahu kayak entah sugesti atau vibes-nya aja. Ya bisa dibilang logikanya sih energi pagi hari itu kan bisa menyerap dari udara yang masih bersih, masih sejuk. Terus juga dengan bangun pagi kita memiliki waktu yang lebih panjang dan juga energi yang lebih banyak untuk melakukan segala sesuatunya, terutama persiapan-persiapan untuk aktivitas di hari ini. Orang-orang yang rutin bangun pagi biasanya preparation untuk kegiatan hari ini tuh jauh lebih matang dan jauh lebih cepat selesai lebih awal gitu ya, daripada kitanya tuh bangun siang. Karena kalau waktu pagi itu kan waktu yang terbatas. Dengan rutin bangun pagi otomatis tubuh kita jauh lebih siap untuk mempersiapkan hal-hal dengan lebih baik. Cara yang ketiga yaitu dengan konsisten dalam menjaga kebersihan dan juga kerapihan rumah. Kenapa sih kita harus selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumah? Karena menurut aku ada dampak dan manfaat secara psikologi ya, bahwa rumah yang bersih tentu saja akan lebih nyaman untuk ditinggali serta lebih sehat karena bebas debu, terus bebas kotoran atau sampah-sampah. Otomatis kan ruangan yang bersih itu adalah ruangan yang sehat, karena di dalam agama juga ada dalilnya gitu ya, kebersihan sebagian dari iman juga. Tentu saja ini berbanding lurus dengan prinsip hidup sehat itu biasanya sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih. Kemudian rumah yang rapi itu akan memberikan efek atau dampak psikologi bagi kita sebagai penghuni rumah, membuat efek lebih lega, lebih betah di rumah, tidak suntuk dengan barang-barang yang berantakan. Makanya ini juga harus didisiplinkan ya. Dengan cara apa supaya tidak berat ya? Dengan cara yang pertama, meletakkan barang setelah dipakai itu ke tempatnya masing-masing. Jadi tidak ada barang bergeletakan secara sembarangan gitu. Itu kan hal yang paling simpel ya. Itu nggak memerlukan waktu banyak untuk melakukannya. Contohnya ketika kita menggunakan remote TV atau sisir atau barang apapun, setelah dipakai ya kita simpan ke tempatnya. Atau misalnya kita setelah menggunakan kunci-kunci atau obeng untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak, maka setelah dipakai kita simpan ke tempatnya, supaya selain tidak membuat efek ruangan menjadi berantakan, saat kita membutuhkan barang tersebut lagi juga kita ingat bahwa barang tersebut sudah ada pada tempatnya masing-masing. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan melakukan hal yang bikin kita menjadi happy. Contohnya melakukan hobi dengan sepenuh hati. Tentu saja ini adalah bentuk kebahagiaan dari hal sederhana yang bisa kita lakukan dari dalam rumah ya. Untuk zaman sekarang, healingnya para orang-orang atau individu yang hidup di zaman modern sekarang tuh kadang-kadang levelnya udah yang tinggi dan mahal. Harus kayak healing ke mall, jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Padahal sebenarnya untuk kayak penghasilan kecil nih, kadang tuh problemnya kan terhambat di kondisi ekonomi ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita lebih bahagia. Contohnya dengan melakukan hobi. Apapun hobi kita, entah itu memasak, melukis, menulis, bernyanyi, atau bersih-bersih rumah gitu ya. Bebenah rumah itu juga bagian dari hobi atau kesenangan. Itu bisa kita lakukan dengan senang hati di waktu senggang, otomatis juga waktu kita jauh lebih bermanfaat ya jika kita lakukan atau kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti melakukan hobi ataupun kegiatan yang menyenangkan, yang penting nilainya positif. Selain membuat hati kita menjadi senang, melakukan hobi tersebut biasanya tuh lebih murah ya kita lakukan daripada kayak kita tuh membuat healing yang mengeluarkan budget lebih gitu. Atau sekedar kayak misalnya nih bertanam, menanam sesuatu, kebun gitu ya, berkebun gitu juga kan bisa dilakukan dari hal yang sederhana, murah, bisa dilakukan dengan anggota keluarga lainnya, namun manfaatnya bisa dirasakan secara bersama. Kemudian hal yang kelima yaitu jangan buang-buang waktu, karena waktu adalah hal yang paling berharga di hidup ini. Kenapa paling berharga? Karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang bisa memberikan manfaat bagi kita. Apa sih manfaatnya? Bisa memberikan kesenangan, tidak merugikan diri kita ya. Kadang-kadang tuh kita suka gabut,
terus mager gitu ya, jadi kayak buang-buang waktu. Sebenarnya nggak ada masalah sih, itu manusiawi aja, tapi jangan terus-terusan dilakukan tanpa batasan. Jadi yang namanya kita hidup itu pasti ada batasannya ya, seperti kita bekerja produktif pasti harus ada batasannya supaya tubuh kita itu tidak capek, karena tubuh kita itu bukan robot. Begitu pula dengan kayak membuang waktu seperti mageran, itu sebenarnya juga ada manfaatnya, bisa untuk mengisi energi kembali yang tadinya mungkin capek, cuman ya harus ada batasannya. Nah, pemanfaatan waktu ini otomatis harus kita imbangi dengan hal-hal yang bisa memberikan nilai lebih pada kehidupan kita. Sambil rebahan, kita bisa nonton tontonan di sosial media ataupun dimanapun yang bisa memberikan manfaat, pengalaman, dan ilmu lebih. Atau bisa melakukan praktek-praktek memasak atau praktek kegiatan apapun yang bisa memberikan manfaat atau keuntungan bagi diri kita dan keluarga juga pastinya ya. Terus jangan lupa juga kalau sudah bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita juga harus aware dan peduli terhadap kesehatan anggota keluarga kita maupun diri kita sendiri dengan cara makan makanan enak sesuai dengan selera kita ya. Yang namanya makan enak itu tidak harus beli di luar terus, bisa juga dengan memasak makanan favorit keluarga gitu, karena itu juga bentuk membahagiakan diri dan anggota keluarga dari hal sederhana. Contohnya dengan mengisi luang, dengan memasak bareng-bareng, jadi nanti itu ada tugas-tugasnya sendiri. Itu tuh sama aja dengan quality time, tapi dengan hal-hal yang lebih simple, lebih murah, jadi tidak harus mengeluarkan budget lebih. Memang ada kalanya, kayak boleh-boleh banget kok, boleh-boleh banget lagi, boleh-boleh aja kalau kita pengen rekreasi atau jalan-jalan keluar bareng keluarga dengan budget anggaran yang sudah ditentukan. Tapi kalau misal keuangan kita terbatas, itu tidak boleh dilakukan sering-sering ya, karena ada pos budget anggaran lainnya yang harus kita cukupi juga. Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan waktu senggang lainnya, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengisi kegiatan di rumah secara bersama-sama. Baik memasak bersama, terus juga bersih-bersih bersama, berkebun bersama, tentu saja itu menjadikan quality time kita jauh lebih berharga ya, dan akan menanamkan memori yang lebih indah pada anggota keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Ini juga bisa sebagai bonding ya, hubungan chemistry antara orang tua dan anak-anaknya atau buah hati kita, yang insya Allah sampai nanti besar nanti tuh akan tertanam di memorinya bahwa di keluarga aku ini ternyata tuh dulu banyak sekali melakukan hal-hal yang indah meskipun sederhana gitu, hal-hal yang baik dan penuh kebermanfaatan. Dan insya Allah pengalaman tersebut tuh akan bermanfaat di kemudian hari untuk anak-anak kita dewasa kelak, untuk anak-anak kita mungkin nantinya berumah tangga gitu. Jadi bisa mencontoh atau mengaplikasikan kegiatan-kegiatan dari memori yang sudah tertanam pada keluarganya. Jadi teman-teman, itu dia ya 5 cara sederhana versi aku membuat hidup kita jauh jadi lebih simpel dan mudah. Bahwa hidup di zaman sekarang tuh kadang-kadang banyak ribet, tapi memang dipengaruhi oleh faktor eksternal, dipengaruhi oleh gaya hidup atau lifestyle yang sudah sangat modern yang memerlukan biaya hidup yang lebih tinggi. Namun sebenarnya itu hanyalah pilihan yang sebenarnya bisa kita pilih, maupun kita bisa cari alternatifnya, bisa hidup sederhana dengan cara-cara yang lebih murah dan lebih simpel. Bahwa zaman era modern seperti sekarang ini bisa kita manfaatin secara teknologinya, namun untuk gaya hidupnya bisa kita pilih ya, harus kita filter juga. Selama misalnya nih kemampuan finansialnya belum bisa cukup nih untuk mengejar ataupun menyeimbangkan gaya hidup yang rata-rata orang-orang tuh pada terapin sekarang, orang-orang yang gaya hidupnya hedon, ya kita bisa menepi dengan memilih gaya hidup yang lebih sederhana, lebih simple, toh juga bisa juga merasa bahagia, tidak menambah beban pikiran ya, karena kita hidup dengan sewajarnya sesuai dengan level kemampuan kita. Bahwa hidup sederhana itu juga membahagiakan loh, karena aku juga udah mencobanya ya, dan manfaat lainnya ya otomatis keuangan kita jauh lebih selamat, ada sedikit sisa-sisa bisa ditabung. Mudah-mudahan dengan tabungan tersebut bisa mewujudkan mimpi-mimpi, wishlist maupun keinginan dan harapan keluarga kita sendiri ya, karena kan setiap keluarga pasti punya tujuan, punya harapan, cita-cita dan wishlistnya masing-masing. Nah teman-teman, itu dia ya tips minimalis dari aku. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Insya Allah kita ketemu di next video. Terima kasih atas segala support baik dan juga doanya selama ini untuk aku. See you next video. Assalamualaikum. Bye.